Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian. Hari ini Bu Rian akan menjelaskan matematika, materi penjumlahan dan perkalian yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri atau biasa disebut pertukaran atau komutatif. Selanjutnya ada garis bilangan, bilangan pecahan sederhana, dan bilangan pecahan senilai. Nah, ini yang akan Bu Rian jelaskan materi matematika di kelas 3. Nah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Kita langsung mulai masuk ke materinya ya anak-anak. Penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kirinya. Nah, kita mulai ya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, bagaimana ini kalau kita balik? 15 ditambah 35 sama dengan 50. Dia berhasil bernilai sama. 35 tambah 15 bernilai 50, 15 ditambah 35 bernilai 50. Nah, jadi kita bisa tulis nih 15 ditambah 35 sama dengan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ini nih yang disebut penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kirinya. Jadi kanan dan kirinya itu sama nilainya adalah 50. Nah, ini tuh disebut sifat pertukaran atau komutatif. Dalam operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu memiliki sifat-sifat. Nah, penjumlahan ini memiliki sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, perkalian yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kirinya. Nah, tadi kan penjumlahan, sekarang yang perkalian kita lihat. 3 dikali 9 hasilnya sama dengan 27. Nah, dibalik 9 dikali 3 sama dengan hasilnya 27. Nah, nih 3 dikali 9, 9 dikali 3 memiliki hasil yang sama, yaitu 27. Nah, jadi nah nih 3 kali 9 sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27. Ini juga berlaku nih perkalian nih. Perkalian yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kirinya. Ini ruas kiri, ya ini ruas kanan. Nah, ini juga disebut sifat pertukaran atau komutatif. Jadi, perkalian, penjumlahan itu memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki sifat pertukaran atau komutatif. Dia bilangannya atau angkanya ini ditukar, dia tetap menghasilkan hasil yang sama. 7 dikali 5, misalkan 7 dikali 5 sama dengan berapa? 35. Nah, dibalik 5 dikali 7 sama dengan 35. Dia memiliki hasil yang sama. Ini disebut sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya garis bilangan. Nah, ini yang disebut garis bilangan nih. Ini garis bilangan dimulai dari 0 sampai seterusnya 10, 11 dan seterusnya ya. Ini disebut garis bilangan. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan garis bilangan ini, soal tentang tata letak ya. Kita lihat letak angka ini. Nah, ada soal nih. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, ini ada garis bilangan, tapi hurufnya ada yang hilang nih. Angkanya ada yang hilang, berganti dengan huruf 0S sampai dengan 9H. Nah, ini ada yang digantikan dengan huruf. Nah, huruf-huruf ini tuh menempati bilangan berapa ya, atau angka berapa ya? Kita lihat. S berarti 1 dari 0, 1, 2, L berarti 3, 4, R berarti 5, 6, 7, I berarti dia 8, 9, H berarti dia 10. Nah, ini adalah garis bilangan.
Nah, selanjutnya ada soal nih yang berkaitan dengan garis bilangan. Kita lihat. Ini ada sebuah garis bilangan. Nah, ada tanda 0 ke 4 di garis begini, 0 ke 4. Selanjutnya dari 4 ke 11. Nah, sekarang kita lihat dari 0 ke 4, dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dari 4 ke 11, ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari garis bilangan ini, bisa kalian tulis bilangan matematikanya seperti ini. Nah, bilangan matematika dari garis bilangan tersebut ini adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, dilihat nih. 0 ke 4, dia ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 4 ke 11, dia berarti ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bilangan matematikanya bisa ditulis seperti ini. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Paham ya anak-anak? Selanjutnya bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi dia pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, seperti contohnya Bu Guru kasih kue nih. Ada contoh kue nih, ada kue good time ya, biasa disebut good time ya. Kue cookies. Kue cookies ini satu utuh nih. Terus ini ada kue cookies dibagi 2. Ini ada kue cookiesnya dibagi 3. Yang sebelah sini ada kue cookiesnya dibagi 4. Nah, bilangan pecahannya bagaimana nih? Nah, yang pertama ini biasa disebut 1 per 1. Nah, yang kedua ini, yang dibagi 2 ini jadi 1 per 2. Selanjutnya yang dibagi 3 ini menjadi 1 per 3. Nah, yang ini adalah 1 per 4. Nah, ini disebut 1 per 1. Yang sudah dibagi 2 ini jadi 1 per 2. Dibagi 3, 1 per 3. Dibagi 4 adalah 1 per 4. Ini adalah bentuk bilangan pecahan sederhana ya. Nah, pengertian dari pecahan itu seperti ini. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh nih. Tadinya dia utuh nih. 1 per 1 kan 1. Jadi dia utuh. Nah, ini ada yang dibagi 2, jadi 1 per 2. Ini dibagi 3, ini 1 per 3. Ini dibagi 4, jadi 1 per 4. Selanjutnya. Nah, bilangan pecahan sederhana nih. Bilangan pecahannya ada 1 per 2. Nah, angka 1 atau bilangan 1 itu disebut pembilang. Nah, yang di bawah nih 1, ini yang paling atas disebut pembilang. Nah, yang di bawah ini nih angka 2 itu disebut penyebut. Di atas pembilang, di bawah penyebut. Jadi kamu tidak boleh terbalik ya. Pembilang dan penyebut tidak boleh terbalik. Nanti dia berkaitan dengan operasi hitung. Nanti di pembelajaran selanjutnya ada operasi hitung pecahan. Nanti kalian bertemu nanti di kelas 4, 5, 6 pasti bertemu dengan operasi hitung pecahan. Bilangan pecahan. Nah, ini ada gambar nih. 1. Dia 1 bagian utuh gambarnya. Nah, yang kedua ini dibagi 2 nih. Jadi apa? 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Seperti tadi kue cookies tadi tuh ada 1. Terus ada dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti dia 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Kan dibagi 2-nya sama besar. Sama lagi yang tadi yang 3. Dibagi 3, dibagi 4 itu berarti dia 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Yang 4 tadi dibagi 4, 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini juga sama nih. 1 bagian dari
dua bagian yang sama besar. Ini kan tadi satu nih, satu utuh dibagi dua sama besar. Biasa ditulis 1/2. Selanjutnya, nah ini satu utuh, ini 2 ya, 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini bukan satu utuh ya, tapi ini 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Nah, ini yang diarsir nih. Yang diarsir kan ini 1 nih. Ada 2 bagian, jadi 1/2. Nah, ini yang diarsir kan 2. Ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nih 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir ini 2. Jadi 2/4. Paham ya, anak-anak? Jadi nanti kalau udah ibu guru kasih gambar seperti ini, kamu bisa menjawab, ya. Nah, yang terakhir ini bilangan pecahan senilai. Kita lihat pecahan 1/2, 1/2, 2/4, 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Dia hanya memiliki perbedaan pembilang dan penyebut. Padahal bilangan pecahan ini hasilnya sama. 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi nih 1/2, 2/4, 4/8 ini nilainya sama, senilai. 2/4 menjadi 1/2, 4/8 nilainya sama 1/2. Nah, jadi 1/2, 2/4 dan 4/8 ini disebut pecahan senilai. Nah, ini pecahan senilai nih. Ada contohnya nih biar kamu paham bilangan pecahan senilai ini nih. Kita lihat ya. Nah, bisa dilihat contohnya. Ini ada bagian 3 bagian, 1, 2, 3 yang diarsir 2, berarti dia pecahan 2/3. Nah, ini ada lagi nih pecahan nih. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak, tapi yang diarsir itu 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia pecahannya berapa? Pecahannya 8/12. Nah, 8/12 ini senilai dengan 2/3. Pecahan 8/12 sama dengan pecahan 2/3. Dia sama. Bagaimana sih penjabarannya kok 8/12 dia sama dengan 2/3? Kok bisa? Padahal kan angkanya beda, yang di atas 8, yang di sini 2, yang di 12, yang di sini 3. Nah, kita lihat nih penjabarannya nih. Caranya seperti ini. Nah, 8/12 itu bahasanya bilangnya bisa diperkecil lagi kalau dalam pecahan. Kalau dalam pecahan itu kita operasi hitung pecahan itu diambil nilai yang sudah tidak bisa diperkecil lagi. Nah, dilihat nih. 8/12 dibagi 4. Jadi sama-sama dibagi 4. Atas dibagi 4, bawah dibagi 4. Kalau di atas dibagi 2, berarti di bawah dibagi 2, atau di atas bagi 6, di bawah dibagi 6. Kita lihat nih, 8 yang habis dibagi ya. Nah, 8 habis dibagi 4, dia nilainya 2. 12 habis dibagi 4, sama dengan 3. Yang dibilang habis dibagi itu dia nggak ada nilai sisa ya. Nah, jadi 2/3. Nah, jadi 8/12 itu sama dengan 2/3. Nah, ini bahasanya bisa dibilang diperkecil. Ini boleh kalau misalkan angkanya genap, berarti dia harus dibagi dengan genap. Angkanya ganjil, berarti dia harus dibagi dengan ganjil. Nah, 8/12 bisa juga dibagi 2 nih, tapi kan dia masih sisa. Seperti contoh nih Ibu Guru jabarin. Nah, 8/12 dibagi 2 nih. Misalkan kita mulai dari bagi 2, kan bilangan genap mulai dari 2 nih. Ibu Guru bagi 2, 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. Nah, ini bisa diperkecil lagi. Bisa dibagi 2 lagi nih. 4 bagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Nah, ini tidak bisa diperkecil lagi. Udah sama. Nah, hasilnya sama kan? 2/3. Jadi 8/12 sama dengan 2/3. Jadi bisa Ibu Guru bisa langsung aja dibagi 4. Jadi tidak perlu 2 kali jalan seperti ini ya, langsung dibagi 4. Cari pembagian yang habis dibagi, tidak ada sisa ya. Nah,
Ini adalah bilangan pecahan senilai. Nah, sampai sini mudah-mudahan anak-anak kelas 3A dan 3B paham dengan apa yang sudah Ibu Guru ajarkan. Ingat anak-anak, matematika itu sebenarnya mudah asal kita mau belajar. Karena biasanya di matematika itu kita berpikirnya susah dulu, padahal matematika itu mudah jika kita ingin belajar. Nah, sampai sini dulu pembelajaran matematika hari ini. Ibu Guru akhiri ya, semoga kalian paham tuh dari apa yang sudah Ibu Guru jelaskan di awal sampai di akhir ini. Ibu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.